Arta game. Ajarkan cara zikir dan tawasul. Ya, sebelum ente tahu, sebelum ente mempelajari cara zikir dan tawasul, ente harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan zikir, apa yang dimaksud dengan tawasul. Ya, zikir itu artinya menyebut, mengingat, melafadzkan, nah itu zikir. Caranya bagaimana? Rasulullah itu banyak memberikan satu pelajaran, satu petunjuk kepada kita dalam berzikir. Di antaranya yang paling umum dan usahakan jangan sampai kita tinggalkan, zikir ba'da sholat. Ya, di situ Nabi memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Yang pertama itu subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang berjumlah 99 kali, lalu ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jumlah total jadi 100. Itu zikir. Lepas sholat juga, setelah salam itu Nabi juga mencontohkan kita untuk istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi hal-hal itu sebenarnya sudah banyak Nabi contohkan dan ajarkan kepada kita. Gitu ya. Banyak kitab-kitabnya yang mengajarkan seperti itu. Begitu juga tawasul. Tawasul itu menjadikan wasilah. Tawasul, bertawasul, menjadikan wasilah. Jadi tawasul itu ibaratnya kalau kita mau naik genteng, itu kan kita perlu wasilah. Wasilahnya apa? Itu jik kalau kita mau naik genteng. Wasilah naik genteng. Wasilah. Ente kalau mau naik genteng pakai apa? Tangga. Itu tangga itu wasilah disebut. Tawasulnya itu tangga. Jadi ente kalau punya hajat, mau naik haji, perlu tawasul atau perlu wasilah. Yang pada akhirnya kita bisa melaksanakan naik haji. Apa wasilahnya? Duit. Atau juga takdir Allah. Tanpa duit juga kita bisa naik haji. Itu disebut tawasul. Cuman memang masalah tawasul ini ulama banyak berbeda pendapat. Dan larinya itu udah ke masalah fikih ya. Masalah furu'. Ya. Ada yang menganggap bahwasanya tawasul melalui perantara orang yang telah meninggal itu dibolehkan. Terutama para wali, para ulama, para alim. Itu kita boleh bertawasul dengan kewalian mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada syekh-syekh ulama yang menganggap itu boleh. Atau makam-makam habaib gitu. Kita boleh bertawasul mereka. Ada juga yang melarang tawasul kepada orang-orang yang telah meninggal. Dan masing-masing mempunyai alasan dan pendapatnya masing-masing. Seperti itu. Ini kaitannya dengan fikih. Ya, masalah sensitif. Kalau saya jawab A, nanti disangkanya saya mazhabnya B. Kalau saya jawab B, nanti disangkanya mazhab saya C. Karena masalah fikih itu masalah yang kalau nggak bisa kita sikapi dengan arif dan bijaksana, itu malah bisa melahirkan perpecahan. Maka untuk masalah-masalah fikih itu coba kita nilai dengan arif dan bijaksana. Intinya begini, intinya standar agama kita adalah apa-apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga para ulama-ulama yang memang memiliki keahlian di bidangnya gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa ada landasan mereka. Baik ijma' sahabat dan ijma' alim ulama. Jangan sampai seperti itu. Ya. Intinya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah yang tidak Nabi ajarkan, maka ibadah itu akan tertolak. Itu aja.
Karena yang berhak untuk memberikan pelajaran, penjelasan, contoh tentang ibadah hanya Nabi. Hanya Nabi yang berhak untuk membuat. Sahabat nggak mempunyai kewenangan untuk membuat ibadah yang baru, mereka nggak punya. Nggak memiliki kewenangan. Nah, permasalahan yang sifatnya samar, paling ijtihad yang dilakukan para sahabat. Mereka berijtihad, mengambil landasan hukum dengan bersungguh-sungguh, sesuai dengan keilmuan yang mereka punya, dengan kapasitas ilmu, itulah ijtihad. Makanya muncullah para imam-imam mujtahid, di antaranya Abu Hanifah, di antaranya Imam Malik, di antaranya Imam Syafi'i, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mereka berkata sesuai dengan ijtihad mereka. Kalau untuk masalah-masalah hukum yang qat'i, mereka semua sepakat. Ya. Sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Semua mazhab sama itu. Mazhab sama. Cuman mungkin dalam kaifiyah, tata cara sholat, mungkin beda-beda. Tergantung ijtihad atau keilmuan masing-masing. Karena apa? Ulama besar ini hidup pada zaman yang berbeda, di kota yang berbeda gitu loh. Yang secara otomatis keilmuan yang mereka dapatkan pun berbeda. Karena guru-guru mereka juga berbeda gitu. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Tapi kenapa mazhabnya itu nggak Maliki Imam Malik? Ya. Jadi Imam Syafi'i salah satu guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i malah bikin mazhab sendiri. Nggak mengikuti mazhab Imam Malik. Begitu juga sebaliknya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Dia nggak bermazhab Imam Syafi'i. Gitu. Karena perkembangan ilmu pada waktu itu. Gitu. Jadi masalah-masalah fikih, masalah furu'iyah itu jangan dijadikan sebagai bahan perpecahan kita. Dalam masalah istihad itu yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Kenapa yang salah tetap Allah berikan pahala? Nah, sebagai penghormatan dia telah berusaha untuk mencari kebenaran. Ketika pencarian dia itu salah, tetap Allah akan bayar itu. Tetap Allah akan hargai itu. Yang nggak dihargai apa? Yang nggak mencari kebenaran itu. Itu yang nggak akan dihargai. Tapi ketika dia mencari kebenaran, dan ternyata kebenaran yang dicari itu salah misalnya, tetap Allah akan kasih. Ijtihad itu seperti itu. Jadi ketika dia memutuskan satu ijtihad dan itu benar, Allah akan balas 2. Yang pertama itu karena usahanya dia mencari kebenaran. Yang kedua, hasil pencarian itu ternyata benar, dapatnya 2. Tapi bagi ijtihad seorang mujtahid itu, ketika berijtihad itu salah, Allah dapat ganjaran 1. Yang Allah balas adalah usaha dia mencari sebuah kebenaran. Seperti itu. Ya. Oke.